Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai instalasi kontainer dengan Docker ya. Sedikit membahas tentang Docker. Jadi, Docker itu ialah aplikasi untuk menyatukan berbagai file software dan menghubungnya dalam sebuah wadah kontainer agar memudahkan proses pengumuman software. Eh, Oke, jadi intinya tuh Docker itu untuk menyatukan berbagai file software seperti itu. Oke, mungkin saya bahas sedikit. Jadi kalau dalam deploy aplikasi, eh, kita kan yang pasti kan butuh aplikasinya dulu ya. Aplikasi, terus ada server juga, terus sistem operasinya seperti itu. Ini sistem operasi server. Nah, jadi kalau misalkan kita mau aplikasi gitu, kita kan harus install, harus di ya kayak library, terus runtime aplikasi kalau dibutuhkan, terus ada juga web server dan database. Nah gitu, jadi kita install sesuatu. Nah kalau misalkan kita menggunakan Docker, itu kebalik gitu. Jadi di sini aplikasi. Nah dalam aplikasi ini nanti kita buat package-nya menggunakan Docker. Gitu. Jadi kayak ada WS-nya, terus database, maksudnya web server, terus database, terus aplikasi, runtime aplikasi yang tadi tuh, terus sama library. Nah, dibuat dalam satu package. Nah, lalu nanti kita tinggal aja, tinggal masukin saja ke servernya, dan nge-deploy-nya gitu. Jadi nanti sudah dibuat sama Dockernya seperti itu. Jadi tinggal masukkan. Nah itu lebih mudah seperti itu. Oke, lanjut. Lalu juga ada istilah-istilah dari Docker, itu ada Docker image, yaitu untuk kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Lalu ada Docker container, yaitu wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Jadi file-filenya itu diwadahi oleh Docker gitu, seperti itu yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada juga Docker client, yaitu tempat di mana pengguna buat mengirimkan perintah seperti Docker build, pull, run kepada Docker daemon. Seperti itu. Lalu ada juga Docker Engine REST API, yaitu komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Lalu juga, nah ini ada Docker daemonnya, itu proses pengelolaan Docker image, container, network, dan storage volumes. Lalu juga ada Docker host, yaitu komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Lalu juga ada Docker registry, yaitu wadah untuk menyimpan Docker image. Lalu juga ada Docker hub, nah yaitu layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker image. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ya ke instalasinya. Nah, teman-teman kalau belum punya apa namanya installer dari Dockernya, teman-teman bisa masuk ke link ini. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke linknya. Nah, teman-teman scroll saja ke bawah. Nah, ini di bagian set. Teman-teman download yang ini, yang exe seperti itu. Kasih start ya untuk support dia seperti itu. Jika sudah, lalu pergi ke tempat filenya. Nah, di sini teman-teman klik kanan pada installernya, lalu open seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita run.
Pada bagian yang pertama ini kita klik saja. Nah, ini teman-teman terserah mau ditaruh di mana. Pada file explore teman-teman ya. Nah, kalau sudah klik next. Nah, untuk bagian ini kita checklist semua yang keempat ini, yang Compass for Windows, terus ada VB-nya juga, VirtualBox, terus Gitmatic for Windows, sama Git for Windows-nya dicentang. Lalu klik next. Nah, ini 3 aja, centang, next. Oke, ini ketentuannya kita install. Oke, tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah teman-teman klik finish, ininya centang aja nggak apa-apa, biar langsung ke aplikasinya. Nah, nanti kalau misalkan selesai instalasinya, maka akan muncul ke file explorer. Nah, di sini ada dua shortcut ya, Kinematic Alpha sama Docker Quick Start Terminal. Nah, misalnya teman-teman pilih Docker Quick Start Terminal. Oke, di sini mungkin prosesnya akan agak lama ya, jadi ditungguin aja. Itu juga saya akan cut ya untuk ke proses selanjutnya. Ya, oke. Di sini ada notifikasi error ya. Untuk solve-nya teman-teman bisa uninstall VirtualBox-nya. Untuk uninstall VirtualBox-nya, teman-teman pergi ke panel ini, lalu uninstall program, lalu cari VirtualBox, resolve vm VirtualBox. Nah, yang ini. Lalu klik uninstall aja. Ini lagi proses uninstall. Nah, oke. Kalau sudah, teman-teman download lagi VirtualBox-nya, situs resminya ya, virtualbox.org. Ini lalu klik yang VirtualBox 0.1. Ini sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman ya. Di sini yang pakai Windows ke yang ini. Teman-teman download aja, proses downloadnya hingga selesai. Ya, oke. Kalau udah selesai, langsung saja kita buka VirtualBox-nya untuk di-install. Nah, di sini klik run. Lalu klik next. Next lagi, yes, install. Tunggu proses install hingga selesai. Nah, jika sudah, klik saja finish, maka akan sudah terinstall ya.
langsung muncul di desktop. Lalu kita balik lagi ke Docker Quick Start Terminal, klik saja. Nah, di sini ya terlihat ya masih error. Oke, langkah selanjutnya kita buka aja cmd Windows R, lalu di sini toolbox-nya jalan ya, running. Oke, kita close dulu. Lalu sini ketikkan cmd ya. Nah, oke. Nah, oke. Kalau udah kebuka cmd-nya, kita masukkan sintaks docker strip machine create default. Nah, lalu di sini strip virtual box, strip lagi no strip vtx, nah, strip check seperti ini. Oke. Jika sudah, klik enter. Kita tunggu lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Maaf, salah. Ini kita cls. Kita clear dulu. Lalu masukkan yang tadi. Nah, cuman pada bagian docker strip machine ini gak usah di space. Nah, seperti ini. Jadi docker strip machine, lalu create default, terus strip virtual box, strip. Nah, di sini juga nggak usah di space. Nah, gini, strip no, strip vtx, strip check. Nah, kalau udah kita klik enter. Nah, maka akan running untuk create checknya. Oke, kita tunggu saja ya hingga selesai. Nah, jika sudah, ketikkan lagi docker, terus docker strip machine anv default. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, klik enter. Nah, oke. Sudah selesai. Kita close, lalu masuk lagi ke docker quick start terminal. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, oke. Sampai sini sudah bisa ya untuk instalasi Docker. Coba kita lihat versi dari Dockernya. Docker version. Oh, pantas. Oke, di sini salah nih. Seharusnya Docker version ini aja. Bisa pakai strip ya. Oke, nah di sini versinya itu 19.031. Oke, untuk cek IP itu apa ya? Untuk cek IP if config. This comment not found, komennya tidak ada. Coba IP config. Nah, berarti untuk cek IP itu sama kayak Windows atau IP config. Kalau Windows kan if config. Nah, kalau ini untuk Docker tuh sama kayak Windows IP config. Nah, ini IP kita. Oke, mungkin. Oh, yang ini deh. Yang 5.1. Oke, mungkin sampai sini dulu ya tutorial mengenai Docker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.